Bincang Energi. Kali ini kembali di program Bincang Energi siaran terkini di minggu ini bersama dengan saya Rana di sini. Dan kali ini saya juga ditemenin sama rekan saya. Halo Sobat Bincang Energi, saya Siva dari Bincang Energi. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin berita-berita energi dari tanggal 19 September hingga 1 Oktober 2021. Iya bener banget Siva, jadi kita bakal ulas nih berita-berita yang lagi hot mengenai energi. Jadi yuk simak informasi yang bakal kita ulas. Berita pertama datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di mana sebagai bagian dari antisipasi atas meningkatnya demand sesuai hasil prognosis, pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT akan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun mendatang seiring rencana pemerintah melakukan penambahan kapasitas pembangkit listrik sekitar 40.000 MW, di mana hampir 52% berbasis EBT sebagai jenis. Dikutip dari website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kapasitas pembangkit listrik hingga bulan Juni 2021 sebesar 73.341 MW, di mana pembangkit berbasis fosil masih berperan penting sebagai penopang produksi listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pada komposisi tersebut, PLTU mendominasi sebesar yaitu 47% atau hampir 35.000 MW, disusul PLTG atau GU atau MG hampir 21.000 MW atau sekitar 28%, kemudian ada PLTA atau M atau MH sekitar 6.000 MW atau sekitar 9%, kemudian ada PLTD hampir 5.000 MW atau 7%, lalu ada PLTP sekitar 2.000 MW atau 3%, kemudian ada PLTU sekitar 2.000 MW atau 3%, dan yang terakhir adalah PLT EBT lainnya sekitar 2.000 MW atau 3%. Namun, komposisi tersebut tidak bisa dipertahankan terus-menerus, dikarenakan meskipun cadangan batubara masih berlimpah, namun lambat laun akan habis. Sementara dari sisi produksi listrik, realisasi volume PLTU hingga periode yang sama, yaitu 65,3% atau membutuhkan batubara sebesar 32,76 juta ton. Sisanya dipasok dari gas sekitar 17% atau sekitar 184.079 BBTU, air 7,05%, panas bumi 5,61%, BBM 3,04%, BBN 0,31%, biomasa 0,18%, surya 0,04%, dan EBT lainnya 0,14%. Selain itu, dari segi infrastruktur pendukung lainnya, penyaluran tenaga listrik nasional hingga pada Juni 2021 menunjukkan adanya pembangunan transmisi sepanjang 62.440 km sirkuit, gardu induk sebesar 151.698 MV ampere, jaringan distribusi sekitar 1 juta km sirkuit, dan gardu distribusi sekitar 62 juta MV ampere. Selanjutnya, berita kedua datang dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang menyatakan bahwa pemerintah bakal mengekspor listrik sebesar 300 MW melalui transmisi bawah laut 400 kV. Menurut Bapak Basilio Dias Araujo, Kepala Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Indonesia siap bersaing dalam pasar ekspor listrik terbesar di kawasan Asia Tenggara. Harapannya, pasokan listrik lain dapat dibangun di seluruh wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara. Hal ini membuka peluang untuk menyelenggarakan studi-studi kelistrikan dan kerjasama dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Selain itu, pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik fotovoltaik terapung 2,2 gigawatt peak di Waduk Duryangkang, Batam mulai dibahas oleh pemerintah. Nantinya pembangkit listrik tersebut rencananya akan dibangun bekerjasama dengan Sunsip Group yang telah menandatangani nota kesepakatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan BP Batam. Nantinya listrik yang dihasilkan PLTS tersebut akan diekspor. Berita selanjutnya datang dari beberapa negara yang tengah mengalami disrupsi energi dan bahkan merasakan krisis energi. Dikutip dari Kompas.com, krisis energi salah satunya terjadi di Cina, di mana hal tersebut disebabkan oleh habisnya stok batubara karena tingkat produksi dalam negeri yang menurun. Produksi batubara dalam negeri yang menurun juga memicu melambungnya harga batubara termal lokal. Akhirnya, banyak PLTU yang memutuskan untuk berhenti beroperasi. Sehingga, Dewan Listrik Cina mengatakan bahwa perusahaan PLTU batubara bakal memperluas pengadaan emas hitam tersebut dengan biaya berapapun untuk menjamin pasokan listrik, apalagi menjelang musim dingin. Gubernur Provinsi Jilin Han Jun menuturkan bahwa
semua langkah yang diperlukan harus diambil untuk meningkatkan impor batubara dari Rusia, Mongolia, dan Indonesia. Tetapi, para pedagang batubara menggarisbawahi bahwa mencari sumber impor batubara baru mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, di Spanyol, tarif listrik telah meningkat 3 kali lipat yang menimbulkan kekhawatiran di musim dingin. Padahal, pada musim dingin, permintaan listrik dan kebutuhan penghangat ruangan dari sektor rumah tangga melonjak drastis. Faktor kenaikan harga tersebut meliputi persediaan gas bumi yang menipis, terkendalanya pasokan gas bumi dari luar negeri, produksi listrik yang tak memuaskan dari PLTB dan PLTS, dan berhentinya PLTN dan pembangkit listrik lainnya karena menjalani pemeliharaan. Selain itu, Inggris mengalami kelangkaan BBM yang menyebabkan panic buying BBM yang terjadi di berbagai wilayah Inggris. Kondisi tersebut sebenarnya terjadi karena para pengemudi truk kurang mendapatkan akses, sehingga mereka membanjiri pengecer alias FTP. Efek tersebut merupakan salah satu imbas setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Pemerintah Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, lantas mengeluarkan visa sementara kepada ribuan pengemudi truk asing untuk mendapatkan bahan bakar ke pasar yang lebih luas. Selain itu, Inggris juga mengerahkan tentara untuk membantu menyalurkan BBM ke berbagai SPBU. Berita keempat tak kalah menarik nih karena berita yang datang dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas yang mendukung adanya insentif bagi industri petrokimia di daerah penghasil gas sebagai salah satu upaya untuk mendorong monetisasi potensi gas bumi, seperti yang sedang dikembangkan oleh kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS Genting Oil Kasuri Pte Ltd di Papua Barat. Dengan insentif yang diberikan pemerintah, KKKS dapat menyesuaikan harga gas dari $5 per MMBTU menjadi $4 MMBTU, sehingga dapat diserap oleh produsen pupuk dan metanol yang akan beroperasi di wilayah tersebut. Benar sekali Syifa, gas ke depan akan memiliki peran penting sebagai sumber energi transisi di tengah keinginan dunia untuk lebih memberdayakan energi baru dan terbarukan. Karena gas lebih bersih dibandingkan energi fosil lainnya yang saat ini dominan digunakan seperti batu bara dan minyak. Tahun ini, produksi gas diperkirakan akan mencapai 5.252 juta million standard cubic feet per day, lalu meningkat sebesar 11,6% menjadi 6.096 million standard cubic feet per day tahun depan. Secara konsisten, seiring dengan program peningkatan produksi minyak dan gas dalam visi 2030, diperkirakan produksi gas akan mencapai 12.000 million standard cubic feet per day. Di sisi lain, konsumsi gas domestik di tahun 2021 diperkirakan sekitar 3.613 million standard cubic feet per day dan akan meningkat sebesar 1,07% menjadi 3.652 million standard cubic feet per day di tahun 2022. Pertumbuhan konsumsi gas domestik yang rata-rata sekitar 1% sejak 2012 berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sekitar 4-5%. Akibatnya, mulai tahun 2022, terdapat selisih produksi gas dengan kemampuan serapan domestik yang makin melebar. Nah, berita terakhir datang dari Institute for Essential Service Reform atau IESR yang mengatakan bahwa kebijakan pensiunkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara diperlukan untuk mendukung akselerasi dekarbonisasi sistem energi Indonesia. Sektor pembangkit listrik, terutama PLTU batubara, merupakan sumber emisi terbesar sektor energi, sehingga perlu penerapan kebijakan yang tepat terhadap PLTU batubara. Dalam menyusun peta jalan untuk memensiunkan PLTU batubara, strategi yang bisa dipertimbangkan diantaranya melakukan pengalihan pendanaan dan investasi ke energi terbarukan, melakukan peralihan tujuan atau repurposing, dan memodifikasi atau retrofitting PLTU. Wah, menarik sekali Syifa. Selain itu, secara ekonomi, pembangkit energi terbarukan jauh lebih murah dibandingkan PLTU batubara. Bila kebijakan ini tidak segera dilakukan, PLN diproyeksikan menjadi perusahaan dengan aset terbesar kedua yang memiliki kemungkinan stranded assets sampai $15 miliar Amerika Serikat. Oke, akhirnya kita udah sampai nih di penghujung BES di hari ini. Kita sudah membaca dan ngobrol-ngobrol tentang berita terkini mengenai energi, khususnya energi terbaru dan berkelanjutan. Bener banget nih, tentunya di sini kita juga ingin mengajak Sobat Bincang Energi untuk nggak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya seru dan informatif banget. Dari BES, BEM, Ruben, dan masih banyak lagi.
Jadi jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi. Oke, saya Siva dari Bincang Energi. Dan saya Rana dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BES 2 minggu depan.